Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Karena berkat perjuangannya lah kita masih bisa merasakan indahnya Islam sampai pada zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Nah teman-teman, pada video kali ini Andi akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran mengenai global, e-business, dan kolaborasi. Disimak ya teman-teman, yuk kita lanjut. Baik teman-teman, pada presentasi kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai 3 indikator materi global, e-business, dan kolaborasi. Yakni yang pertama adalah proses bisnis, kedua tipe-tipe informasi, dan yang ketiga adalah sistem untuk kolaborasi. Nah teman-teman, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu bisnis dan sistem informasi. Secara bahasa, proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dituntut untuk menghasilkan suatu produk atau pelayanan. Sedangkan sistem informasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi, yang mana di dalam aktivitas prosesnya didukung oleh bahan, informasi, dan pengetahuan di antara orang-orang yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Teman-teman, proses bisnis merupakan suatu cara yang unik dari suatu perusahaan dalam mengatur kinerja, informasi, dan pengetahuan, serta cara manajer memilih pengaturan kerjanya. Pada masa kini, peran informasi teknologi turut berkontribusi dalam peningkatan proses bisnis. Di mana yang pertama, sistem informasi dapat mengotomatisasi langkah-langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya berbentuk secara manual. Contoh, seperti pemeriksaan kredit klien, pembuatan faktur pesanan, serta pengiriman barang dan sebagainya. Yang kedua, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi yang baru mampu mengubah cara kerja bisnis dan mendukung model bisnis yang baru. Contohnya seperti proses bisnis baru saat ini, yang mana berdasarkan pada bisnis model baru yang memungkinkannya tidak akan dapat dijalankan tanpa teknologi informasi saat ini. Kita bisa lihat seperti downloading a Kindle book from Amazon, buying a computer online at Best Buy, and downloading a music track from iTunes. Nah, teman-teman sekalian, dengan kita menganalisis proses bisnis, maka kita dapat mencapai pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana bisnis benar-benar bekerja dan bagaimana cara meningkatkan suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien tentunya. Pada slide ini teman-teman diperlihatkan contoh proses bisnis fungsional, di mana dalam bisnis tertentu ditetapkan fungsi pada tiap-tiap tempat atau posisi dan tujuannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada slide ini. Berikut ini beberapa jenis atau tipe sistem informasi bisnis, yaitu sistem untuk kelompok, yakni pada level manajemen yang terbagi atas pertama, sistem pemroses transaksi, kedua, sistem informasi manajemen, ketiga, sistem pendukung keputusan, yang keempat, sistem bisnis cerdas, yang kelima, sistem untuk perusahaan yang paling terhubung, dan yang keenam, business, commerce, and government. Teman-teman, pada slide ini kita akan berbicara tentang apa itu kolaborasi
serta penggunaan sistem untuk kolaborasi dan kerja tim. Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerja bersama, yakni di mana kita dan orang lain atau rekan berpadu dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu misi atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana di dalam kolaborasi kita terfokus pada tugas atau misi suatu pencapaian dalam suatu bisnis perusahaan. Telah dikatakan bahwa dalam bisnis kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain. Lalu mengapa kolaborasi dan kerja tim itu perlu ada? Tentunya karena dengan berkolaborasi dengan orang lain, pertama, kita akan mengubah kebiasaan kerja. Kedua, peningkatan profesionalitas kinerja. Ketiga, merubah organisasi perusahaan. Keempat, merubah jangkauan perusahaan. Kelima, ketegasan dalam berinovasi. Dan yang keenam, merubah budaya kerja dan bisnis. Oke teman-teman, setelah mengetahui pentingnya kolaborasi dan kerja tim dalam bisnis, tentunya kita bertanya-tanya, memangnya apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan olehnya? Tentunya banyak. Yang pertama, produktivitas yang akan lebih maju. Kedua, mendapat pengetahuan mengenai orang-orang yang berkualitas yang memiliki kompetensi di dalamnya. Ketiga, dapat memunculkan ide-ide baru atau inovasi di kemudian hari. Yang keempat, customer service, pelayan kepada pelanggan. Kelima, dapat memaksimalkan kinerja keuangan seperti keuntungan, penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Pada slide ini teman-teman menunjukkan bahwa kolaborasi itu terdapat juga dalam teknologi, di mana kolaborasi teknologi merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah mengenai keterbatasan tempat dan waktu, serta dengan menggunakan framework tempat dan waktu ini akan membantu suatu perusahaan dalam memilih kolaborasi yang tepat untuk suatu tim kerja. Sekarang kita akan berbicara tentang fungsi sistem informasi dalam bisnis, yang mana memiliki peranan di dalam Departemen Sistem Informasi. Berikut ini saya akan sebutkan. Yang pertama itu programmers, yang mana dalam spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam, yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Yang kedua, sistem analitis, yakni bagian dalam departemen yang melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga, Chief Information Officer atau CEO merupakan manajer senior yang bertanggung jawab pada penggunaan teknologi informasi perusahaan, yang mana jelas bahwa CEO harus memiliki latar belakang bisnis dan sistem informasi untuk menerangkan perannya dalam mengintegrasikan teknologi dalam strategi bisnis. Yang keempat, Chief Security Officer atau CSO, yaitu departemen yang bertanggung jawab pada kebijakan keamanan informasi suatu perusahaan, yang mana ia bertanggung jawab pada pendidikan dan pelatihan serta ahli sistem informasi dalam keamanan, manajemen serangan keamanan, dan pemeliharaan alat-alat dan kebijakan dalam penerapan keamanannya. Yang kelima, Chief Verification Officer CPO memiliki peran dalam menjaga keamanan sistem informasi dan kebutuhan untuk melindungi data pribadi sangat penting dalam perusahaan dalam melakukan pengumpulan data pribadi yang jumlahnya besar. Ia bertanggung jawab dalam memastikan bahwa perusahaan setuju dengan data yang ada dan peraturan tentang privasi. Yang keenam, Chief Quality Officer atau CQO. Departemen ini bertanggung jawab pada program pengetahuan perusahaan, yang mana CQO membantu dalam mendesain program dan sistem dalam menemukan hal-hal baru dan membuat sistem yang ada dalam perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian pada slide terakhir ini teman-teman, saya
akan menjelaskan dengan singkat tentang pengelolaan fungsi sistem informasi, khususnya di dalam sebuah bisnis. Yakni yang pertama, pengelolaan sistem informasi itu tergantung pada setiap perusahaan, ya. Kedua, pengelolaan departemen sistem informasi suatu perusahaan berpengaruh pada IT governance karena menyangkut strategi dan kebijakan dalam penggunaan teknologi informasi suatu perusahaan. Misalnya nih, teman-teman, hak-hak pengambilan keputusan dan bentuk tanggung jawab itu memastikan penggunaan IT tersebut itu didukung atau tidak pada strategi dan tujuan perusahaan. Oke teman-teman, berikut referensi yang saya pakai dalam membahas materi di atas. Mungkin demikian pembahasan mengenai materi global business dan kolaborasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jikalau ada penggambaran isi materi atau kata-kata dan penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Sebuah laporan keuangan bukan hanya angka-angka yang ada di atas kertas, tetapi tentunya di dalam ada sebuah cerita tentang perjalanan sebuah bisnis dari suatu perusahaan, yang mana di dalam bisnis tersebut dapat memberikan dampak yang besar dan signifikan bagi banyak orang. Bisa jadi itu teman-teman sendiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.